Ngomong-ngomong tentang bayi apakah suci atau tidak, dalam agama Buddha tidak. Pemirsa yang berbahagia, kebetulan pada sore hari ini saya dapat kunjungan atau beliau berkunjung ke rumah saya, yaitu Bapak Kasih Cartono selaku penyuluh untuk Kabupaten Pesawaran. Dan pada kesempatan sore hari ini akan saya bermanfaatkan untuk sharing tentang Dhamma kepada beliau. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mengagung junjungan kita. Namo saya yang di budaya, Namo Buddhaya. Di sini saya akan bertanya tentang kelahiran menurut pandangan dalam ajaran Buddha. Kepada Bapak Kasih Cartono, di sini saya akan bertanya tentang kelahiran. Yang pertama adalah apakah bayi yang baru lahir itu bisa dikatakan suci menurut pandangan dari ajaran Buddha atau agama Buddha? Terima kasih Pak Raharjo. Pertanyaannya, apakah bayi yang baru lahir adalah suci? Jadi memang secara umum ya, pandangan umum mengatakan bahwa bayi yang baru lahir itu suci. Namun perlu saya jelaskan, dalam agama Buddha sebenarnya ada 4 jenis makhluk suci, yaitu yang pertama Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Itu juga sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Boleh teman-teman cek ya di situ. Namun untuk penjelasan tentang hal ini saya juga akan menyampaikan. Jadi secara umum bahwa bayi yang baru lahir semuanya suci. Namun dalam agama Buddha tidak. Jawabannya tidak. Karena dalam agama Buddha makhluk suci kriterianya itu ada tersendiri. Kalau Sotapanna, makhluk suci Sotapanna itu masih bisa terlahir kembali memang ya. Masih bisa terlahir kembali menjadi manusia, paling banyak itu 7 kali kelahiran. Sakadagami itu masih bisa terlahir kembali sampai 1 kelahiran, tapi tidak bisa terlahir di alam yang rendah, yaitu alam dukati bumi seperti setan, binatang, raksasa, neraka. Itu nggak mungkin bisa terlahir kembali ke sana makhluk suci jenis ini. Kemudian ada yang makhluk suci Anagami, itu hanya 1 kali kelahiran, itu pun alamnya tidak bisa di alam manusia lagi. Itu ada khusus alam Anagami namanya Sudawasa bumi. Ada 5 alam memang untuk alam Anagami. Dah kemudian makhluk suci Arahat. Arahat ini tidak akan pernah terlahir kembali. Ya, jadi ini kuncinya bayi yang baru lahir. Kalau memang makhluk itu adalah Sotapanna, ya kemungkinan suci tapi belum sempurna kesuciannya. Karena kesucian yang sempurna dalam agama Buddha yaitu Arahat, tidak akan pernah terlahir kembali. Karena konsep agama Buddha, ketika masih ada kelahiran, itu gandengannya kematian. Dimanapun, siapapun makhluknya, ketika masih hidup pasti akan mati. Alam surga pun ketika masih di alam surga karena masih hidup ya akan mati. Tapi ketika sudah mencapai arahat tidak akan pernah mengalami kematian. Yaitu itulah yang namanya kesucian yang sempurna. Terus ngomong-ngomong tentang bayi apakah suci atau tidak, dalam agama Buddha tidak, belum suci secara sempurna. Karena secara umum kebanyakan bayi ketika masih dilahirkan berarti belum suci secara sempurna. Tapi memang benar, bayi yang baru lahir dikata orang menyampaikan, wah suci karena belum berbuat dosa. Iya, belum berbuat dosa di kehidupan sekarang. Tapi dalam agama Buddha karena mengenal kelahiran kembali, bisa saja makhluk ini, bayi ini dulunya adalah manusia yang jahat misalnya. Kemudian terlahir kembali menjadi manusia, tentunya lah tidak suci ya. Jadi bukan makhluk suci.
suci di kehidupan sekarang memang betul belum melakukan hal yang buruk, namanya baru lahir. Tapi bukan berarti suci batinnya secara sempurna, tidak. Itu jawaban agama Buddha begitu. Terus gini Pak, saya kan pernah melihat ada bayi yang baru lahir kok bisa langsung meninggal. Nah itu menurut pandangan agama Buddha itu sendiri gimana kok bisa hal itu terjadi? Pertanyaannya, bayi yang baru lahir kok meninggal, kok kasihan banget, baru dilahirkan sudah meninggal, yaitu ya. Jadi begini, sudah saya sampaikan tadi bahwa agama Buddha mengenal kelahiran kembali. Adanya sebab, adanya sekarang karena ada yang dulu, adanya yang akan datang, adanya sekarang. Jadi gitu ya. Adanya akibat karena ada sebab. Jadi begini. Dalam agama Buddha, makhluk yang memiliki umur yang pendek itu karena ada sebabnya. Yaitu sebabnya dalam Dhamma dijelaskan karena banyak membunuh makhluk hidup itu bisa berakibat umur pendek, sakit-sakitan dan sebagainya. Suka membunuh makhluk hidup ya resikonya umurnya pendek, sakit-sakitan. Jadi makhluk yang baru lahir atau bayi yang baru lahir bisa saja di kehidupan yang lalu adalah seorang pembunuh, misalnya pembunuh binatang, pembunuh apa saja. Terlahir kembali menjadi manusia, umurnya pendek gitu. Jadi intinya gitu. Karena ada sebab karma di masa lalunya buruk, memiliki karma yang buruk, kemudian tidak memiliki usia panjang. Makhluk itu bisa terlahir kembali di alam yang lain, bisa di alam manusia kembali, bisa terlahir di alam atau yang lebih rendah lagi, itu bisa saja mungkin terjadi gitu. Baiklah Pak Kasit, di sini masalah bayi yang baru lahir kok mati saya sudah jelas. Nah di sini yang akan saya tanyakan adalah saya pernah melihat bayi itu lahir cacat. Nah kenapa kok bayi bisa lahir cacat sedangkan setiap manusia memiliki menginginkan bayinya lahir dalam keadaan sehat, normal, tak kurang satu apapun. Nah menurut pandangan dari agama Buddha itu sendiri, bagaimana menyikapi hal ini kok bayi lahir bisa cacat gitu? Ini adalah fenomena umum lah ya, yang ada di lingkungan kita. Memang harapan orang tuanya pasti ingin memiliki anak yang sempurna kan begitu ya. Bahkan seandainya Pak Raharjo sebagai pencipta misalnya, pembuat gelas, pengennya gelasnya bagus enggak Pak Harjo? Kalau saya tanya begitu dulu. Pengen. Enggak ada yang rusak lah ya gelas ya. Kan kira-kira begitu. Jadi begini, kalau dalam agama Buddha, bayi terlahir menjadi cacat atau misalnya cacat nggak memiliki tangan, dalam agama Buddha sudah saya jelaskan tadi di awal-awal, mengenal kelahiran kembali, ada sebab yang lalu. Jadi ada karma masa lalunya yang mengakibatkan bayi itu cacat. Baik orang yang cacat itu misalnya nggak memiliki tangan, kemungkinan di kehidupan masa lalunya tangannya untuk berbuat hal-hal yang buruk, misalnya untuk melukai orang lain, makhluk lain. Jadi tangannya digunakan untuk hal-hal yang buruk atau kejahatan. Makanya ketika terlahir kembali tentunya memiliki cacat tubuh atau tidak memiliki atau matanya buta. Kemungkinan matanya dahulu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Mungkin terlahir menjadi atau pernah menyiksa, membutakan mata orang seperti ada dalam cerita Dhammapada ayat 1 Cakupala ya. Saya ceritakan dulu ini ya biar jelas ya. Jadi seorang biku Cakupala ini adalah biku yang memiliki mata yang buta. Ketika kehidupan sebelumnya, karena Sang Buddha adalah orang yang mampu mengetahui kehidupan dirinya sendiri dan orang lain, kehidupan sebelumnya. Jadi Biku Cakupala di kehidupan sebelumnya adalah tabib yang hebat sekali. Dia adalah seorang tabib yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah suatu ketika ada seorang perempuan nih, seorang perempuan buta ingin berobat, memiliki mata yang sakit ingin berobat. Nah ketika berobat kepada si tabib ini, kemudian diobati sama si tabib, sembuhlah.
Tapi perempuan ini tidak memiliki uang. Ngomong, tabib, saya nggak punya uang untuk membayarmu. Kalau seandainya mata saya sembuh, perempuan yang sakit ini matanya mengatakan kepada seorang tabib ini, kalau bisa menyembuhkan mata saya, nanti saya dan anak-anak saya siap menjadi budak tabib atau menjadi pembantu tabib lah gitu, tanpa dibayar. Akhirnya tabib ini menyetujui. Nah, setelah diobati sama si tabib, sembuhlah perempuan ini. Besoknya khawatir ini perempuan ini, waduh, saya akan menjadi budaknya si tabib karena mata saya benar sembuh ini. Karena khawatir nggak mau menjadi budak, ingkar janji lah bahasanya gitu, makanya membuat siasat nih perempuan ini. Kalau gitu saya mau bohong aja sama si tabib kalau mata saya belum sembuh. Akhirnya datang, tabib, mata saya ini belum sembuh, kok malah nambah sakit ini, diobati. Akhirnya si tabib meriksa matanya. Karena tabibnya memang tabib yang hebat, bisa melihat, matanya ternyata sudah sembuh. Mata si wanita ini sudah sembuh. Ini bohong orang ini. Ini nggak mau menjadi budak, nggak sesuai janji. Akhirnya tabib ini punya niat yang buruk. Dibutakanlah mata si tabib ini. Mata si pasiennya ini ya, yang sudah sembuh ini, wanita ini matanya sudah sembuh malah dibutakan. Setelah dikasih ramuan, ditetesin obat, perempuan ini suruh pulang, buta akhirnya. Nah, karena si tabib ini membutakan mata pasiennya, terlahirlah menjadi manusia. Setelah kematiannya terlahir lagi menjadi manusia. Nah, terlahirlah menjadi seorang biku. Menjadi sifat sang Buddha, yaitu namanya Biku Cakupala. Jadi Biku Cakupala memiliki mata yang buta. Itu sebabnya karena di masa lalunya pernah membutakan mata pasiennya. Jadi gitu ya Mas Jo. Kenapa seseorang terlahir menjadi cacat? Karena ada sebab di masa lalu, karma di masa lalu yang mengakibatkan makhluk itu menjadi cacat. Jadi kalau seandainya makhluk, tadi saya tanya ke Pak Harjo, kalau sampean pembuat gelas tentunya nggak mau toh gelasnya itu rusak, pengennya bagus. Sebagai orang tua pun punya anak pengennya yang sempurna, kan begitu ya. Nah, itu dalam agama Buddha kita tidak bisa mensalahkan makhluk lain. Yang kita salahkan diri kita sendiri, perbuatan kita. Jadi yang bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, bukan makhluk lain, bukan yang secara umum dikatakan maha pencipta, bukan, tapi kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita. Itu. Terima kasih lagi Pak Kesit. Di sini artinya jika kita ingin di kelahiran yang akan datang kita bisa lahir sempurna, intinya kita harus jangan menyakiti makhluk lain lah, seperti itu ya. Terus ini ada lagi yang saya tanyakan Pak Kesit. Di sini saya pernah melihat seorang bayi itu yang berumur 1 minggu. Nah, di situ kok saya melihat terkadang bayi itu tersenyum, terkadang juga menangis, bahkan terkadang juga menunjukkan muka yang menakutkan, seperti ketakutan gitu ya. Nah, saya pernah bertanya dengan orang tua, khususnya orang Jawa lah. Katanya bayi tersebut ketika tertawa sendiri itu melihat ada makhluk lain yang tidak kita bisa kita lihat. Katanya diajak bercanda dan sebagainya. Dan ketika dia menangis katanya ditakut-takutin lah oleh makhluk tersebut. Nah, hal seperti ini menurut pandangan dari ajaran Buddha itu sendiri bagaimana Pak? Secara umum memang masyarakat kita berpandangan seperti itu. Jadi jawabannya dalam Dhamma, dalam agama Buddha bisa iya dan tidak. Kenapa begitu? Saya jelaskan ya. Bayi yang baru lahir itu kemungkinan untuk mengingat kelahiran masa lalunya itu sangat besar. Kemungkinan mengingat kehidupan di masa lalunya itu sangat besar ketika baru lahir, baru umur seminggu. Karena apa? Karena belum banyak memori di kehidupan saat ini, kehidupan sekarang yang masuk ke otaknya si bayi ini. Jadi masih kosong lah ya, adanya hanya memori di masa lalunya. Jadi kemungkinan masih ingat. Makanya ketika bayi itu
baru umur seminggu kok sudah bisa tersenyum. Sering juga saya lihat itu ya, kok tersenyum. Itu kemungkinan mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan bagi bayi itu di kehidupan masa lalunya. Atau kenapa menangis? Karena mengingat hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan di masa lalunya. Itu masih intinya bayi menangis atau tersenyum adalah karena masih mengingat kehidupan di masa lalunya, yang karena di kehidupan saat ininya belum banyak memori yang masuk. Kenapa kok ketika sudah besar tidak seperti itu? Kalau tertawa sendiri malah dianggap orang gila, ya iya pasti. Karena apa? Sudah jarang sekali orang dewasa itu bisa mengingat kehidupan masa lalunya. Karena apa? Sudah banyak memori-memori baru, yang lingkungan baru yang masuk ke dalam otak makhluk ini atau kita, makhluk bayi ini yang sudah dewasa. Sudah banyak memori yang masuk yang baru, memori yang lama terlupakan. Tetapi ini ada ya. Tetapi ada kebanyakan orang. Saya juga pernah mengalami suatu ketika di tempat yang baru saya kunjungi, saya pernah mengalami, loh, kok saya seperti pernah mengalami kejadian seperti ini, persis seperti ini, tapi di mana? Itu pernah saya alami. Pak Harjo pernah mengalami itu? Pernah ya? Ya, pernah. Kebanyakan orang saya tanya juga begitu. Pernah mengalami, loh saya seperti mengalami kejadian seperti ini persis, tapi di mana ya? Bayangan itu atau pikiran itu muncul hanya sekejap, cepat sekali, hanya sekejap itu, dan nggak bisa diingat kapan ya, di mana ya, kok persis, padahal baru pertama kali datang ke tempat itu. Jadi ini adalah kemungkinan adalah memori masa lalu, yang ingatan masa lalu yang muncul di kehidupan sekarang ketika kita sudah dewasa. Ketika kita ingat-ingat nggak ketemu karena memang sudah terlalu banyak memori masuk. Tetapi ada sebagian orang yang bisa mengingat utuh kehidupan lalunya, ya walaupun nggak utuh ya, sekian persen masih bisa menceritakan ada. Itu orang-orang artinya punya kelebihan memori yang daya ingat yang bagus. Ada juga orang yang berlatih meditasi seperti Sang Buddha, murid-muridnya juga bisa mengingat bahkan tidak hanya satu kelahiran, beribu-ribu kelahiran, beratus-ratus kelahiran. Sang Buddha mampu mengingat kelahirannya sebelumnya. Jadi tentang kelahiran kembali ini memang bisa dibuktikan oleh murid-murid Sang Buddha, tidak hanya oleh guru kita Sang Buddha sendiri. Terus tadi kalau pandangannya bahwa bayi ini digangguin oleh atau diajak bercanda oleh makhluk-makhluk yang kasat mata atau diganggu, makanya orang bayi ini menangis, itu juga dalam agama Buddha tidak menyangkal. Agama Buddha mengenal yang namanya makhluk-makhluk peta atau makhluk setan, makhluk dewa, itu juga halus. Makhluk halus bukan berarti setan semua ya, karena para dewa atau alam-alam surga juga halus, makhluk halus. Artinya kasat mata, itu bisa juga makhluk ini diganggu, diajak bercanda oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Tetapi bisa juga makhluk ini adalah mengingat kehidupan masa lalunya. Jadi bisa jawaban orang tua yang tadi disampaikan, yang cerita orang tua digangguan makhluk lain, bisa betul. Tapi dalam agama Buddha itu bisa juga itu adalah ingat di kelahiran di masa lalunya. Jadi tidak menyangkal pendapat orang-orang tua dulu, itu juga tidak disangkal. Ini relevan dengan agama Buddha. Memang ada makhluk-makhluk halus yang suka mengganggu manusia, mengganggu bayi lah, mengganggu orang tua. Memang ada yang bisa bisa mengganggu ya, makhluk-makhluk seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kasit. Tadi saya sudah bertanya banyak sekali ya tentang kelahiran, baik di situ apakah bayi yang baru lahir bisa dikatakan suci, terus lagi ada bayi yang baru lahir kok langsung meninggal, juga bayi dilahirkan cacat,
juga bayi menunjukkan ekspresi menangis, tersenyum dan sebagainya. Dan di sini ada yang begitu bayi langsung terlahir jadi miskin lah. nah Ada betul keluarga- ada yang langsung kaya karena terlahir di keluarga yang kaya. ya kan ada betul juga. betul. Jadi Itu ada intinya terima kasih banyak Pak Kasit atas waktunya pada kesempatan saat ini. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat untuk kita dan para pemirsa. Untuk itu saya cukupi sampai di sini dulu obrolan kita. Mungkin kita bisa bertemu lagi di konten berikutnya. Saya Heri, namo sayang di budaya, namo budaya. Namo